Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desti Saputri dari kelas 5A Eko, Program Studi Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Bangsa. Pada video ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Ekonomi Kemiskinan dan Kependudukan. Saya akan mempresentasikan tentang jejaring sosial, modal sosial, dan kemiskinan. Jejaring sosial. Jejaring sosial adalah layanan berbasis web yang memungkinkan individu membuat profil publik atau semi-publik dalam sistem yang terhubung dengan menghubungkan kelompok pengguna yang berbagi koneksi. Jejaring sosial ini mengajak semua pihak yang berkepentingan untuk berpartisipasi secara terbuka dengan memberikan komentar dan masukan, serta berbagi informasi secara cepat dan tanpa batasan. Jejaring sosial ini dapat diakses menggunakan handphone dan juga internet, sehingga memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan individu atau kelompok lainnya, bisa mendapatkan informasi secara cepat dan tanpa batasan. Kita juga bisa memberikan masukan atau komentar. Peran jejaring sosial terhadap kemiskinan. Jejaring sosial tentu saja memiliki peran penting dalam mengatasi kemiskinan. Jejaring sosial dapat mengatasi kemiskinan melalui 3 cara utama. Yang pertama, jejaring sosial dapat berbagi sumber daya terkait waktu, pengetahuan, dukungan, dan informasi. Jadi, di jejaring sosial ini kita bisa mengetahui, memperluas pengetahuan kita yang tidak bisa kita dapatkan dari buku, sehingga kita bisa mencarinya melalui internet atau jejaring sosial tersebut. Yang kedua, jejaring sosial menawarkan dukungan timbal balik dan peluang untuk belajar atau menciptakan keterampilan yang mendukung, misalnya memulai bisnis. Pada jejaring sosial banyak sekali tersedia pelatihan-pelatihan online tentang cara memulai bisnis, baik yang gratis maupun berbayar. Yang ketiga, jejaring sosial menciptakan kekuatan dalam jumlah dan memungkinkan kolaborasi atau kesukarelaan, misalnya untuk meningkatkan suatu wilayah atau kampanye sosial untuk mendapatkan suara dalam isu-isu lokal. Pada jejaring sosial juga kita bersama masyarakat dapat mempromosikan kelebihan atau pariwisata yang ada di daerah kita melalui jejaring sosial tersebut. Dampak jejaring sosial. Dampak yang diperoleh dari jejaring sosial yaitu dapat meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan pemberian layanan, pendampingan, dan penggalangan aspirasi, saling mendukung, kolaborasi, dan kampanye. Nah, jadi dampaknya tentu saja bisa meningkatkan kesempatan kerja atau peluang kerja yang kita dapatkan dari jejaring sosial. Meningkatkan pemberian layanan. Layanan sekarang dapat kita akses melalui jejaring sosial sehingga kita tidak harus datang ke tempatnya langsung, sehingga bisa mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu kita. Di jejaring sosial juga kita bisa berkolaborasi atau kampanye terhadap suatu proyek dari banyaknya individu ataupun kelompok yang tergabung. Potensi jaringan sosial juga menyediakan akses terhadap peluang kerja, mungkin menjadi isu yang semakin penting karena mulai berdampak pada perekonomian yang lebih luas. Jaringan sosial juga dapat membantu mengentaskan dampak kemiskinan dengan meningkatkan akses terhadap jenis aset sosial lainnya. Modal sosial. Modal sosial merujuk pada sumber daya yang berasal dari hubungan dan jaringan sosial yang dimiliki seseorang. Ini mencakup kepercayaan, dukungan, informasi, dan akses ke sumber daya lain yang dapat membantu individu atau kelompok dalam mencapai tujuan mereka. Contohnya, kita membuat jejaring sosial, bertemu suatu teman atau rekan yang dapat membagi informasi tentang loker kerja dan berbagi informasi sehingga bisa mencapai tujuan kita bersama. Modal sosial dan kaitannya dengan kemiskinan.
Modal sosial ini memiliki kaitan dengan kemiskinan karena kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial budaya, politik, dan partisipasi dalam masyarakat. Beberapa rekomendasi optimalisasi modal sosial pengentasan kemiskinan sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan untuk mengoptimalkan modal sosial dapat dilakukan pada tingkat mikro dengan memperkuat keluarga, tetangga, kelompok belajar, dan lain-lain. Contohnya, tetangga kita bisa memanfaatkan tetangga kita untuk memulai suatu bisnis mikro yang dimana tujuannya untuk bisa mengembangkan potensi UMKM di daerah kita. Yang kedua, pada umumnya masyarakat dari strata ekonomi mapan mengalami kesulitan dalam mendistribusikan barang bekas yang layak pakai. Yang ketiga, fokus peningkatan kapasitas dapat dilakukan pada tenaga pendidikan dan kesehatan yang masih dipercaya. Tentunya pendidikan dan kesehatan merupakan hal yang penting bagi kehidupan. Kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan air minum. Hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Tentu saja jika kita masih kekurangan pangan, sandang, papan, tentu saja ini mempengaruhi kualitas hidup kita ini menurun. Kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan, dan gizi, serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Tentu saja kita sebagai manusia tidak mau kehidupannya tidak berkecukupan. Jenis-jenis kemiskinan. Yang pertama ada kemiskinan absolut. Kemiskinan yang mendeskripsikan individu-individu yang tingkat pendapatannya di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh negara, atau bisa dibilang suatu pendapatannya itu tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Yang kedua, kemiskinan relatif. Kemiskinan yang diakibatkan oleh kebijakan pembangunan yang belum merata sehingga belum dapat menjangkau seluruh masyarakat. Kemiskinan relatif juga bisa diartikan sebagai kemiskinan yang berasal dari perbandingan antara penduduk dan lingkungannya. Contohnya kita bisa lihat perbandingan penduduk kota dan penduduk desa. Di kota, kita sudah dapat fasilitas lengkap seperti infrastruktur yang memadai, kesehatan, pendidikan, internet, sehingga kita bisa lancar dalam produktivitas kerjanya. Sedangkan penduduk desa ini masih ada saja yang infrastrukturnya belum dibangun, masih ada halangan dalam perjalanan untuk pendidikan, adanya gangguan terhadap akses kesehatan, dan itu bisa menjadi perbandingan antara penduduk kota dan penduduk desa. Yang ketiga, kemiskinan kultural. Kemiskinan yang terbentuk karena kebiasaan masyarakat yang sudah menjadi budaya, baik itu dari nilai-nilai yang diusung, pemikiran, maupun cara kerja. Contoh kemiskinan kultural ini banyak terjadi di masyarakat sebagai berikut. Karena malas bekerja, etos kerja yang rendah, mudah menyerah pada nasib, suka foya-foya, konsumtif berlebihan, mengandalkan harta orang tua, dan sebagainya. Contohnya, misalnya kita malas kerja, tetapi tentu saja itu ada faktor eksternal maupun internalnya. Faktor internalnya kita sudah mencari pekerjaan ke sana kemari, namun belum ada aja loker kerja yang tersedia untuk kita. Sedangkan faktor eksternalnya, banyak sekali perusahaan yang membuka loker, namun persyaratan-persyaratannya tidak terpenuhi oleh kita, sehingga kita masih sulit mendapatkan pekerjaan. Sehingga itu bisa menyebabkan kemalasan untuk bisa mencari pekerjaan. Dampak dari adanya kemiskinan, yang pertama tindakan kriminalitas.
Keterbatasan akses terhadap sumber daya dan kebutuhan dasar dapat mendorong individu untuk mencari cara ilegal untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tentu saja, banyak sekali tindak kriminal yang bisa kita lihat sekarang karena kurangnya untuk memenuhi kebutuhan dasar, susahnya mencari pekerjaan, sehingga mereka memilih cara-cara ilegal seperti mencuri, bahkan merampok. Yang lebih parahnya itu bisa menjadi pembunuhan hanya untuk mendapatkan harta yang bisa memenuhi kebutuhan dasar maupun kebutuhan sosial saja. Yang kedua, keterbatasan akses terhadap pendidikan. Biaya pendidikan yang tinggi dan keterbatasan sumber daya dapat menghambat akses mereka ke pendidikan formal. Hal ini dapat berdampak pada kurangnya keterampilan dan pengetahuan serta kesempatan kerja yang terbatas. Bisa dilihat sekolah-sekolah kota dan sekolah-sekolah di desa. Sekolah kota mungkin fasilitasnya sudah memadai dengan pendidikan yang cukup bagus, sedangkan di desa itu bisa dilihat pendidikannya masih kurang, bahkan bangunan sekolah saja banyak yang sudah mulai runtuh, mulai yang tidak layak pakai, bahkan akses jalan dari rumah ke pendidikan itu agak jauh sehingga membutuhkan waktu. Yang ketiga, masalah kesehatan. Masyarakat miskin seringkali tidak mampu membayar biaya perawatan medis yang diperlukan, sehingga mereka rentan terhadap penyakit dan kondisi kesehatan yang serius. Untuk melakukan perawatan kesehatan tentu membutuhkan dana yang cukup, dan juga akses dari rumah ke layanan kesehatan juga bisa menjadi faktor yang menghalangi. Yang keempat, peningkatan angka pengangguran. Kemiskinan dapat menjadi faktor penyebab tingginya tingkat pengangguran, keterbatasan pendidikan, dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat miskin dapat membuat mereka sulit bersaing dalam mencari pekerjaan. Tentu saja, kemiskinan bisa meningkatkan angka pengangguran dan menghalangi pertumbuhan ekonomi. Jadi, kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa modal sosial, termasuk jejaring sosial, memiliki peran penting dalam pengurangan kemiskinan dengan memperkuat akses terhadap sumber daya, membangun kerjasama dan kolaborasi, serta memberikan dukungan emosional dan materi kepada individu atau kelompok yang mengalami kemiskinan. Kemiskinan juga akan memberikan dampak negatif, seperti menimbulkannya tindak kriminal, ketergangguan akses terhadap pendidikan, kesehatan menurun, serta angka pengangguran yang meningkat, dan sebagainya. Sekian dari presentasi saya. Semoga bermanfaat. Jika apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.